Ruben Onsu jatuh sakit, Bertrand Peto pulang ke kampung halaman. Haji Nasional Surabaya Raya Sepak Bola Indonesia Entertainment Berita Daerah Ekonomi Jabodetabek Sports Internasional Sepak Bola Dunia Lifestyle Kesehatan Oto dan Tekno Features Hobi dan Kesenangan Opini Minggu Sisi lain Art Space Arsitektur dan Desain Humaniora Infrastruktur Ibu Kota Baru Wisata dan Kuliner ternyata hoaks Jawa Pos 75 tahun. Infotainment, Home, Infotainment. Ruben Onsu jatuh sakit, Bertrand Peto pulang ke kampung halaman. Abdul Rahman, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024 pukul 10.22 waktu Indonesia Barat. Bertrand Peto di depan jenazah neneknya. Instagram, Bertrand Peto Putra Onsu. Jawapos.com, Bertrand Peto termasuk anak kesayangan Ruben Onsu. Namun, sepertinya keduanya tidak sempat bertemu pada momen terakhir sebelum Bertrand Peto pulang ke kampung halaman orang tuanya di Nusa Tenggara Timur. Ruben Onsu diketahui dilarikan ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu 18/5 akibat kondisi kesehatannya menurun saat sedang bekerja di sana. Kondisi itu pun tidak dikabarkan kepada Sarwendah ataupun Jordi Onsu. Sementara Bertrand Peto mendadak harus pulang ke kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur, NTT karena neneknya meninggal dunia. Dalam beberapa tahun belakangan, Bertrand Peto memang nyaris tidak pernah pulang ke kampung halaman setelah resmi menjadi anak angkat Sarwendah dan Ruben Onsu. Tiba-tiba ayahnya yang sudah lama tidak berkomunikasi memberikan pesan lewat direct message (DM) di Instagram dan mengabarkan bahwa sang nenek telah meninggal dunia. Aku disuruh pulang karena ternyata selama ini omaku sakit dan sekarang sudah nggak ada. Aku akhirnya dapat nomornya bapak, ujar Bertrand Peto dalam video diunggah di Instagram Story. Bertrand Peto pun dengan cepat memutuskan pulang ke kampung halaman agar dapat melihat jenazah sang nenek untuk terakhir kalinya sebelum dimakamkan. Onyo diantar oleh Sarwendah ke bandara. Menurut Bertrand Peto, dia memutuskan pulang ke kampung halaman juga untuk tujuan menenangkan diri mengingat pemberitaan tidak sedap tentang dirinya muncul kembali beberapa waktu belakangan. Onyo merasa tertekan difitnah memiliki hubungan spesial dengan Sarwendah yang merupakan orang tua angkatnya sendiri. Aku capek dengan pemberitaan yang ada di Jakarta. Aku lelah banget dengan pemberitaan itu. Jadi, aku izin pulang dulu ya, kata Onyo. Alasan Bertrand Peto tidak hadir saat Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit. Selama di NTT, Bertrand berusaha fokus pada momen penting keluarganya dan berharap pengertian dari para penggemar serta publik terkait ketidakhadirannya di sisi Ruben Onsu pada saat krisis tersebut. Sebelumnya, istri presenter Ruben Onsu sekaligus penyanyi Sarwendah Tan mengungkap kondisi terkini suaminya usai dilarikan ke rumah sakit setelah bekerja di Majalengka, Jawa Barat, Sabtu 18/5 malam. Setelah membesuk Ruben di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 19/5 malam bersama kedua anaknya, Sarwendah mengatakan kondisi suaminya sudah membaik. Kondisi ayah Ruben Onsu, so far semua baik-baik aja, kata Sarwendah usai bertemu Ruben, dikutip dari Tribun News. Mantan anggota grup Cherrybelle itu mengaku Ruben Onsu sudah sadar saat ia datang bersama anak-anaknya. So far aman aja. Tadi bisa main sama anak-anak, ungkapnya. Sarwendah mengungkapkan baru bisa membesuk sang suami setelah dipindahkan ke Jakarta karena harus bekerja dan mengurus anak. Onyo, Bertrand Peto, juga kan ketemu keluarganya, dia pulang ke NTT. Jadi aku anterin dia juga. Hari ini anak-anak ujian, aku juga harus kerja, makanya baru bisa besuk ke sini malam ini sama anak-anak, jelasnya. Doanya yang pasti cepat sembuh, makasih ya, ujar Sarwendah. Sakit hingga pernah masuk ICU, Ruben Onsu sudah titipkan Sarwendah ke Bertrand Peto. Kondisi kesehatan Ruben Onsu belakangan ini terus menurun, bahkan sampai membuatnya sempat dilarikan ke rumah sakit. Padahal beberapa tahun yang lalu, Ruben juga sempat dirawat intensif di ICU hingga bertemu almarhum Olga Syahputra di mimpi. Saya itu ya, waktu kemarin yang sakit kemarin itu, sakit yang saya di ICU itu.
Ketika saya sudah masuk dan serahin diri ke dokter, itu yang saya ketemu itu momen sewaktu jalan dan makan sama Jupe Olga lo, ujar Ruben. Sambil bersimbah air mata, suami Sarwendah itu ternyata sempat mengingatkan Bertrand untuk menjaga keluarga apabila Ruben berpulang lebih awal. Ruben juga meminta Bertrand untuk mengerti apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jika suatu saat ayah nggak ada nanti, Onyo udah tahu tugasnya, dan hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Titip Bunda, Talia, Tania, jaga mereka, cintai mereka seperti ayah mencintai mereka. Ternyata itu bukan satu-satunya pesan mengharukan yang disampaikan Ruben kepada Bertrand. Ruben rupanya mengingatkan Bertrand untuk selalu bersyukur terhadap semua karunia yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Ayah suka bilang kayak gini, kita harus saling menghargai orang. Kita itu sama-sama manusia. Jadi kata ayah gini, setinggi-tingginya kita harus tetap bersyukur, karena hidup ini gak akan dibawa ke alam kubur. Ini akan ditinggal semuanya, jadi harus selalu bersyukur, harus selalu tersenyum, meskipun orang suka kata-katain mereka, jangan pernah membalas, diamin saja, tutur Bertrand. Dalam perjalanannya di pesawat, Bertrand Peto menyampaikan bahwa sudah bertahun-tahun dirinya belum sempat pulang ke kampung halaman. Kemudian, 2 hari belakangan ini Bertrand Peto juga baru saja bisa berkomunikasi dengan ayah kandungnya. Karena sebelumnya, ayahnya tak pernah mau memberi nomornya. Setelah bertahun-tahun belum pulang dan 2 hari ini baru kontakan sama bapak lewat DM Instagram, akhirnya bapak kasih aku nomornya dia. Karena selama ini aku nggak dapat nomornya bapak, jelas Bertrand Peto. Pada 2 hari belakangan inilah, Bertrand Peto juga mendapat kabar dari ayahnya bahwa neneknya sedang sakit dan baru saja meninggal dunia. Aku disuruh pulang sama bapak karena omaku selama ini sakit dan dapat kabar dari bapak kalau oma udah nggak ada, ujar Bertrand Peto. Anak angkat Ruben Onsu yang perasaannya nampak campur aduk dengan pemberitaan yang ada dan kepergian sang nenek ini terlihat sangat kebingungan. Momen tak terduga bersama kerabat keluarga di NTT. Selain itu, Bertrand Peto melalui Instagram Stories juga mengunggah momen ketika ia diboncengi oleh sosok pria yang disebut bapaknya. Namun wajah pria tersebut tak diperlihatkan. Sama bapak, tulisnya singkat. Tak hanya itu, Bertrand Peto juga beberapa kali mengunggah momen melepas kerinduan bersama kerabat keluarga lainnya. Terlihat ia memeluk erat cukup lama 2 orang yang ia sebut kakak dan adiknya. Akhirnya bisa ketemu lagi sama Kae dan Ase, tulisnya.